Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ayatun khud min amrim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkim biha wa sholli alaihim innas sholataka sakana lahum. Hadirin
Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama dan utama mari kita sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa atau mau melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sebagian ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat Jumat bersama. Karena banyak saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, bahkan orang tua kita yang hari Jumat kemarin masih bisa hadir di masjid untuk menunaikan sholat Jumat hari ini secara perlahan dan berganti satu demi satu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah patut kita syukuri dengan umur yang diberikan pada kita, dengan kesehatan yang diberikan pada kita. Kita bisa hadir di tempat dalam rangka untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat-umat yang beruntung. Salat salam qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita senantiasa sanjungkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa suri tauladan beliau, tanpa visi dan misi beliau, mungkin kita sekarang tidak akan menjadi umat yang paling baik di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selebihnya itu sebagai seorang muslim, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas iman kita. Di mana saja kita berada, baik di masjid, di jalan, maupun di tempat-tempat lain, apalagi di kantor. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dengan senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena wujud nyata dari takwa bukanlah hanya sekedar menundukkan wajah kita, bukan sekedar rukuk kita, tapi hal yang sejati adalah ketika kita mau menundukkan ego dan keangkuhan harta kita dengan menunaikan zakat. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan khutbah singkat terhadap hikmah zakat. Ternyata zakat itu berfungsi untuk menyucikan harta kita dan menenangkan harta kita yang mungkin jarang dibahas oleh kita sekalian. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah sholat dan perintah zakat. Di banyak, maka di puluhan ayat yang berbeda. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah 43 yang Allah berfirman waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-rabb. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah 43. Hadirin, sholat adalah wujud ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang zakat adalah wujud kasih sayang horizontal kita kepada sesama hamba Allah. Untuk itu hadirin, maka jadikanlah zakat sebagai bukti kejujuran takwa kita. Bersihkan harta kita, sucikan jiwa kita, agar kelak tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan beriman dan berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang hadirin, seringkali kita mendengar kata zakat, mungkin yang terbayang hanya kewajiban tahunan saat bulan Ramadan yang kita kenal dengan zakat fitrah.
atau potongan gaji semata. Pada dalam pandangan fikih, zakat memiliki dimensi yang lebih luas dan mendalam. Zakat bukan hanya sekedar pungutan, melainkan sebuah mekanisme wilayah untuk membersihkan kita dan menata kehidupan sosial agar lebih harmonis. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, makna zakat adalah tumbuh dan berkah. Mari kita mulai dari arti zakat itu sendiri. Menurut bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Artinya apa hadirin? Harta yang kita zakat tidak berkurang, justru ia akan tumbuh dan berkembang keberkahannya. Lebih dari itu, zakat tidak hanya menyucikan harta kita, tetapi juga menyucikan jiwa pemiliknya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Hadirin, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Adatin alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Didirikan Islam atas 5 perkara. Yang pertama, membaca syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Hadirin, yang namanya rukun itu pasti harus dilaksanakan secara total. Kalau ingin kita menjadi orang Islam yang kafah. Kita sholat baik, puasa bagus, haji mungkin sudah 5 sampai 6 kali. Tapi salah satu kewajiban kita atau rukun Islam kita yang bernama zakat, jika belum kita tunaikan, maka kita akan dipertanyakan keislaman kita, kata Allah. Karena apa? Yang namanya rukun wajib untuk dilaksanakan. Saya menyadari bahwa di Bojonegoro, kebetulan saya adalah ketua zakat atau ketua Basnas Kabupaten Bojonegoro, masih sangat minim sekali saudara-saudara yang melaksanakan zakat Kabupaten Bojonegoro. Bahkan kalau kita telaah dalam peraturan Basnas bahwa bagi pegawai, bagi BUMN, BUMN, bagi kita sekalian para agnia wajib menanamkan zakat melalui Basnas Kabupaten Bojonegoro. Hadirin yang pertama, kenapa sangat pentingnya harta kita bersihkan? Dalam Al-Quran tadi, tutahhiruhum, yang berarti membersihkan. Membersihkan harta dari hak orang lain. Dan membersihkan jiwa dari sifat pikir, bakhil, dan medit. Yang insya Allah kita semuanya punya sifat-sifat manusia seperti itu. Pertanyaan saya, mengapa harta harus disucikan? Apakah harta kita kotor? Dalam konsep Islam, harta yang kita miliki sejatinya adalah titipan Allah. Kita hanyalah pemilik nisbi atau sementara. Sedangkan milik mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam harta yang kita titipkan pada kita, baik gaji bulanan, hasil panen, keuntungan dagang dan sebagainya, terdapat hak-hak orang lain yang wajib kita laksanakan. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Zariyat, "Bafi ampali hakun sa'il wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin
yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Hadirin, jadi ketika kita membayar zakat, kita bukan memberi sumbangan pada orang lain. Sekali lagi, saat kita membayar zakat, kita tidak sedang memberi sumbangan pada orang lain. Hakikatnya kita sedang mengembalikan hak orang lain yang menumpang dalam harta kita. Jika hak ini tidak kita lakukan atau kita keluarkan, maka harta kita akan menjadi tercampur dengan yang bukan milik kita. Itulah yang membuat harta kita menjadi kotor dan bisa membawa penyakit dalam kehidupan kita. Bagaimana sabda Rasulullah, ma qolatoni sodakoh, az-zakatu mala illa afsadatu. Bila zakat bercampur dengan harta lainnya karena tidak dibayarkan, maka dia akan merusak harta itu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Bazzar. Jadi hadirin, membayar zakat adalah cara kita untuk menjaga aset kita agar tidak rusak, agar kita tetap bersih dan membawa kebaikan bagi keluarga yang memakan. Yang kedua hadirin, tuzakihim, yaitu menyucikan, menenangkan jiwa. Banyak orang yang punya harta banyak, tapi hatinya tidak pernah tenang. Hatinya resah dan gelisah. Takut kehilangan harta atau merasa tidak pernah cukup. Obatnya adalah satu, dengan membayar zakat. Karena dengan berzakat akan melatih kita untuk melepaskan keterikatan kita untuk dunia. Kita mengikis juga sifat bakhil, kikir yang ada dalam hati. Selain itu hadirin, ketenangan jiwa kita juga muncul dari harmoni sosial. Bayangkan, jika di satu kampung ada orang yang sangat kaya raya, tapi tetangganya kelaparan, pasti akan muncul sifat iri, dengki, dan kecemburuan sosial. Ini bisa memicu kejahatan. Hingga Islam mengajarkan sesuatu yang amat paling baik bagi umat bermasyarakat dengan cara memberikan hak yang bukan milik kita, karena Allah titipkan harta para fakir miskin ada di dalam harta kita. Untuk itu marilah hadirin, dalam kehidupan kita senantiasa melaksanakan rukun Islam yang kelima, sehingga apa? Kita akan jadi orang yang baik. Islam kita akan menjadi Islam yang kafah, akan hidup tenang dalam kehidupan sehari-hari. Zakat era kontemporer hadirin adalah juga menyangkut terhadap sesuatu hal. Mungkin ada yang bertanya, saya bukan petani, saya juga bukan pedagang, saya juga bukan pedagang. Tetapi Allah titipkan harta orang lain pada kita. Sebagai penutup marilah hadirin, kita kembali kepada pengertian zakat. Sekali lagi, zakat bukan beban. Zakat adalah kebutuhan kita. Kita butuh zakat karena untuk membersihkan harta kita agar hati menjadi tenang. Kita butuh zakat agar masyarakat kita sejahtera, bebas dari kejangan yang tajam. Mari kita tunaikan zakat melalui lembaga-lembaga resmi. Salah satunya adalah Basnas Kabupaten. Dan juga ada Basnas Provinsi dan Basnas RI. Mudah-mudahan saya mengetuk di panjenengan. Kalau ingin kita menjadi orang Islam yang sempurna, orang yang melaksanakan rukun Islam secara keseluruhan, tidak hanya membayar zakat kita, marilah kita tunaikan zakat harta kita agar hidup kita menjadi aman, nyaman, tentram dan damai, tidak resah dan kita apalagi stres. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk dengan berbagi, menjadikan harta kita sebagai saksi kebaikan di akhirat nanti saat kita akan tanya oleh Allah.
Karena apa hadirin? Kita teringat konsep atau hadis Nabi, la tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in asya. Seseorang saat di hari kiamat pasti akan tidak melangkah kakinya kecuali ditanya 4 perkara. Salah satunya, sudahkah kamu selesaikan urusan hartamu kepada orang yang menerimanya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbalallahu minna wa minkum tilawat. Fa innahu was-sami'ul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa liman jakada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amara bi amri bada fi binafsi wasana bil malaikati sabiti. Faqala ta'ala wa lam yajal qailan alima. Inna Allah wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Adullah ila mata aku wasolu wasalim ala mampihi tong adaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain fattab fardu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qarib mujib ya qadal hajat wala asfal baliyat. Allahumma angkuman nasruddin wahkul man khadala muslim ali kalimataka ila yaumil. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih data bainahum. Allahumma tfa'annal qala wal waba wal faqra wal munkar wastadaita wasfal wal minama wa hawa ma patun min baladina hadha khaswa am sa'il biladil muslimina amah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma htim lana ya Allah iman. Allahumma htim lana bil Islam. Allahumma htim lana bil khair. Allahumma htim lana ya Allah bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liman ladina sabaqna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Badallah innallaha ya'muru bil-'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fattaqu ma yadhkuru was'alan ayat was'alan akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.